Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Netflix Spanyol berjudul Two Graves tahun 2025. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang kematian dua remaja di sebuah kota. Seorang nenek dari salah satu korban masih mencari apa yang sebenarnya terjadi pada cucu kesayangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini kita akan melihat seorang remaja bernama Veronica yang sedang berenang. Saat ini ia sedang bersama neneknya yang bernama Isabel. Mereka sangat dekat dan bagi Isabel, Veronica adalah cucu kesayangannya. Di hari ini Isabel memberi hadiah untuk Veronica sepasang anting berwarna hijau. Anting ini identik dengan milik Isabel sehingga mereka akan memakai anting yang sama. Malam ini Veronica akan pergi ke sebuah festival sehingga ia tidak akan lama di rumah Isabel. Namun Veronica berjanji kalau mereka akan makan siang bersama besok. Saat di rumah, Veronica sedang bersiap. Ia tinggal bersama ayahnya yang bernama Antonio. Veronica juga memiliki seorang adik bernama Lupe. Di malam hari, kita akan melihat perempuan bernama Martha. Martha dan Veronica berencana menghabiskan malam bersama di festival ini. Namun itu adalah yang mereka katakan pada orang tua mereka. Yang sebenarnya akan mereka lakukan adalah pergi ke sebuah pesta sehingga mereka menjauhi festival. Hola, guapo. Muy buena, guapísima. ¿Nos acercarías a un sitio? Karena tidak ingin berjalan jauh, mereka menumpang di mobil teman Veronica yang bernama Jonas. Mereka bertiga pergi dan terekam kamera CCTV jalan. Dan ini adalah terakhir kalinya mereka terlihat masih hidup. Keesokan harinya, Isabel menunggu Veronica karena berjanjian untuk makan siang bersama. Tentunya Veronica tidak datang dan membuat Isabel penasaran. Ia menelpon Veronica namun tidak diangkat. Kemudian ia menelpon Antonio yang sedang bekerja di restoran. Isabel bertanya apa ia melihat Veronica. Antonio menjawab kalau ia ke restoran pagi-pagi jadi mungkin Veronica masih tidur di kamarnya. Kemudian Isabel menelpon Lupe bertanya tentang Veronica. Tentunya saat Lupe memeriksa kamar Veronica, ia tidak bisa menemukannya di sana. Beberapa hari kemudian dipastikan kalau Veronica dan Martha tidak pulang setelah festival sehingga polisi diberitahu. Dilakukan pencarian besar-besaran namun tidak membuahkan hasil. Antonio melihat ayah Martha yang bernama Rafael juga ada di tim pencarian. Rafael bukan orang biasa karena ia adalah seorang bos kartel. Seorang polisi bernama Miguel mengenalkan diri pada Antonio. Miguel adalah orang yang memimpin kasus Martha dan Veronica. Miguel berkata jika Antonio ingin memberitahu sesuatu tentang Rafael, ia bisa melakukannya. Namun Antonio tidak mau berkata apa-apa. Tim Miguel menemukan kalau orang terakhir yang melihat Martha dan Veronica hidup adalah Jonas sehingga ia ditangkap untuk dimintai keterangan. Jonas berkata kalau ia hanya mengantar Veronica dan Martha kemudian menurunkan mereka di tujuan mereka. Polisi memeriksa lokasi di mana Jonas menurunkan mereka dan jaket Veronica ditemukan di sana. Di jaket dan kursi di sana ditemukan darah yang positif milik Martha dan Veronica. Sepertinya disinilah lokasi mereka diserang. Suatu malam, beberapa nelayan yang sedang menangkap ikan tanpa sengaja menjaring mayat Martha yang ditemukan di lautan. Dengan begitu, Martha sudah tidak lagi dinyatakan hilang, melainkan meninggal dunia. Namun berbeda dengan Veronica yang masih belum ditemukan sehingga Isabel dan keluarganya masih belum bisa tenang. Terlihat di pemakamannya, Rafael dan keluarganya sangat tertekan dengan ditemukannya Martha seperti ini. Maju ke 2 tahun kemudian. Di sebuah acara TV kita akan melihat seorang presenter bernama Carlos. Ia membicarakan tentang misteri kematian Martha dan menghilangnya Veronica yang belum terpecahkan. Isabel dan Lupe juga sedang melihat berita ini. Setelah 2 tahun, pencarian Veronica dihentikan karena tidak membuahkan hasil. Orang terakhir yang melihat Martha dan Veronica hidup, yaitu Jonas, juga sudah dibebaskan karena tidak memiliki bukti kuat. Karena tidak adanya bukti dan saksi baru membuat pencarian Veronica akan dihentikan. Tentu Isabel tidak menerima keputusan ini karena masih ada harapan kalau Veronica masih hidup walau kemungkinannya kecil. Sementara Antonio tidak ingin terus bersedih dengan menghilangnya Veronica apalagi ia masih punya Lupe yang harus ia perhatikan. Isabel tak ingin hanya diam sehingga ia menemui Miguel di kantor polisi.
Isabel berpikir kalau Miguel tidak kompeten dalam mencari Veronica. Miguel menjawab kalau ia sudah melakukan segala yang ia bisa selama 2 tahun ini, namun hasilnya masih nihil. Kasus Veronica bukan satu-satunya kasus yang polisi kerjakan. Isabel pikir melepaskan Jonas adalah kesalahan. Miguel menjawab kalau Jonas terbukti tidak berhubungan dengan menghilangnya Martha dan Veronica. Baik Isabel dan Miguel tentu kecewa dengan hasil pencarian Veronica yang belum ditemukan, namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Isabel pikir mungkin ayah Martha berhubungan dengan kematian mereka. Ayah Martha adalah bos kartel, mungkin ia memiliki musuh yang mengincar Martha dan sekalian membunuh Veronica. Miguel menjawab kalau tidak ada bukti apapun yang mengarah ke sana. ¿Le tiene miedo a ese hombre? Porque yo no. Isabel pikir mungkin Miguel takut pada Rafael, namun Isabel tidak takut. Ia memutuskan pergi ke rumah Martha untuk menemui Rafael. Tentunya Rafael bukan orang biasa sehingga rumahnya juga mewah. Isabel berkata kalau ia ingin tahu apa yang terjadi pada Veronica. Ia tahu kalau Rafael tidak akan tinggal diam setelah kematian Martha, jadi Isabel ingin tahu apa Rafael tahu sesuatu. Rafael menjawab kalau ia sudah melakukan semuanya untuk mencari tahu, namun hasilnya masih nihil. Keesokan harinya, saat di rumah, Isabel membuat pesan dengan potongan tulisan dari majalah. ¿Beltrán? No teníamos clase a las 9. Seorang remaja bernama Beltran datang karena hari ini adalah waktunya Beltran les piano private bersama Isabel. Sambil mendengarkan Beltran bermain piano, Isabel melanjutkan membuat surat dengan potongan huruf majalah. Setelah les selesai, seorang pria tua bernama Caverino datang. Caverino adalah teman Isabel dan ia kesini menawari Isabel untuk memperbaiki tamannya yang layu. Di malam hari, Isabel, Antonio, dan Lupe bertemu di restoran Antonio. Hari ini Lupe baru menerima hasil rapot sekolahnya dan hasilnya lumayan bagus. Walau Lupe juga cucu Isabel, namun jelas kalau Isabel lebih dekat dengan Veronica. Saat di perjalanan pulang, Isabel berhenti di lampu merah. Di sana, ia melihat Jonas yang kini bekerja sebagai kurir makanan di aplikasi Eat Now. Keesokan harinya, saat Isabel mengajar piano, ia memesan makanan di aplikasi Eat Now. Di saat yang sama, Miguel datang menemui Isabel. Miguel tahu kalau yang mengirim surat kosong ini adalah Isabel, namun tentu Isabel membantahnya. Namun Miguel tahu kalau ini adalah ulah Isabel karena tidak ada lagi yang membuat surat seperti ini kecuali orang tua. Miguel tahu kalau Isabel pikir kepolisian tidak kompeten, namun ia benar-benar berusaha keras dalam mencari Veronica. Di malam hari, terlihat dari banyaknya bungkus, Isabel memesan banyak makanan dari aplikasi Eat Now. Isabel ingin yang mengantarnya adalah Jonas, namun sejauh ini bukan Jonas yang mengantarnya. Saat kurir lain datang, Isabel bertanya apa ia mengenal Jonas. Kurir ini mengiyakannya, namun dia tidak memiliki nomor ponsel Jonas. Namun dia memberitahu kalau Jonas memiliki pekerjaan lain di pasar ikan di malam hari. Seperti perkataannya, saat ini Jonas sedang di pasar ikan bekerja bersama nelayan. Isabel terus mengawasi Jonas dan mengikutinya setelah pekerjaannya selesai. Jonas tidak tinggal di rumah melainkan di sebuah perahu yang diparkirkan di dermaga. Isabel memasuki perahu dengan mengendap-endap. Selain itu, ia juga membawa sebuah pisau. Namun Jonas mempergokinya dan tentu membuatnya waspada. Jonas bisa dengan mudah melumpuhkan Isabel dan merebut pisaunya. Jonas mengenali Isabel sebagai nenek Veronica sehingga ia tidak menyerangnya lebih jauh. Jonas bahkan memberinya teh hangat karena tahu kalau Isabel kesini untuk berbicara. La policía se ha rendido, pero yo no pienso hacerlo. Isabel bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Veronica dan Martha karena Jonas adalah orang terakhir yang melihat mereka. Isabel pikir kalau Rafael memiliki andil di masalah ini. Jonas menyarankan Isabel untuk tidak mendekati Rafael karena ia berbahaya. Ternyata 2 tahun yang lalu Rafael menculik Jonas dan menginterogasinya. Beberapa tulang Jonas patah dan Rafael memastikan kalau tidak akan ada lagi yang mau memperkerjakannya dan karena itulah ia pindah ke sini. Namun karena Jonas memang tidak bersalah sehingga ia dibiarkan hidup walau menderita. Jonas menjelaskan kalau di malam itu Veronica meminta tumpangan. Jonas mengenali Veronica namun ia tidak mengenal Martha. Veronica berkata kalau mereka pergi menemui seseorang namun tidak diberitahu siapa. Di perjalanan sebenarnya mereka tidak banyak bicara.
Namun Jonas mengingat kalau di tengah perjalanan, Veronica memakai sebuah anting berwarna hijau. Isabel mengenali anting ini sebagai anting yang ia beri. Namun ternyata Veronica tidak menyukainya dan menganggapnya jelek. Namun karena orang yang penting baginya yang memberinya sehingga ia memakainya. Saat sampai di tujuan, Jonas menurunkan mereka dan ini adalah terakhir kalinya Jonas melihat mereka. Keesokan harinya Isabel bangun terlambat. Hari ini juga adalah hari Beltran berlatih piano bersama Isabel. Eso es pendiente. Me han recordado a Verónica. Sebelum berlatih, Beltran melihat anting Isabel dan berkata kalau anting itu mengingatkannya pada Veronica. Mendengar ini, Isabel sadar kalau Beltran adalah orang terakhir yang melihat Veronica dan Martha. Karena seperti perkataan Jonas kalau Veronica baru memakai anting hijau ini saat di mobil Jonas. Dan Isabel memberinya di hari yang sama di hari Veronica menghilang. Isabel tak ingin hanya diam. Ia membubukkan beberapa obat kemudian memasukkannya pada secangkir kopi yang ia berikan pada Beltran. Saat Beltran bermain piano, tak lama kemudian obat yang diberi Isabel bereaksi dan membuatnya pingsan. Dengan cepat, Isabel mengikat Beltran di piano. Waktu berlalu, Beltran terbangun dan bingung. Isabel bertanya di mana Beltran melihat Veronica memakai anting hijau ini. Beltran masih membantahnya, namun Isabel tahu kalau Beltran bertemu Veronica setelah Jonas menurunkannya. Beltran masih tidak mau berbicara karena meremehkan Isabel. Isabel membawa sebuah palu untuk membuktikan kalau ia tidak takut jika harus menyakiti Beltran. Isabel memukuli lutut Beltran berkali-kali hingga akhirnya Beltran mau bicara. Beltran berbohong dengan berkata kalau anting hijau ini Veronica tunjukkan padanya saat di festival. Namun kesalahannya adalah berbohong dengan berkata kalau Veronica menyukai anting ini tidak sesuai dengan pernyataan Jonas yang berkata kalau Veronica tidak menyukainya. Tahu Beltran berbohong, kali ini Isabel menusuk paha Beltran dengan gunting. Beltran masih tidak ingin berbicara dan diminta dibawa ke kantor polisi. Namun Isabel sudah tidak mempercayai polisi dan ingin menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Beltran menjelaskan kalau ia membawa Martha dan Veronica ke sebuah pesta. Pesta ini bukan pesta biasa karena diisi artis dan atlet terkenal. Beltran bertugas membawa gadis muda ke pesta ini dan Veronica juga dibayar. Ternyata Veronica sering mengikuti pesta seperti ini untuk menghasilkan uang. Mereka menggunakan obat-obatan dan juga melakukan seks bebas. Bagi Isabel, Veronica adalah cucu yang sempurna sehingga tidak mempercayainya. Namun Beltran terus berkata kalau Veronica pergi di pesta itu dengan presenter TV Carlos. Isabel kehilangan kesabarannya karena Beltran terus menghina Veronica sampai Isabel memukul Beltran berkali-kali hingga sekarat. Kemudian Isabel membersihkan rumahnya dari darah Beltran. Di saat yang sama, teman Isabel Caferino datang ke rumah Isabel. Hari ini rencananya ia akan memperbaiki kebun Isabel. Untuk saat ini, Isabel memindahkan Beltran ke kamar mandi. Namun tanpa ia ketahui ternyata Beltran masih hidup. Sementara Caferino memasuki rumah lewat belakang sehingga Isabel harus menemuinya. Caferino ingin memperbaiki kebun Isabel, namun Isabel memintanya pergi karena ada yang harus ia selesaikan. Sebelum pergi, Caferino mengajak Isabel ke opera beberapa hari ke depan. Agar Caferino segera pergi, Isabel mengiyakan ajakannya. Sementara di kamar mandi, Beltran bisa menelpon nomor darurat 911 versi Spanyol. Namun sebelum Beltran bisa memberitahu keadaannya, ia meninggal dunia. Isabel menyadarinya sehingga ia mematikan telepon secepatnya. Kini Beltran sudah dipastikan meninggal. Agar baunya tidak tercium, ia memindahkan Beltran ke freezer daging. Karena kini dagingnya tidak di freezer, Isabel harus mengurusnya agar tidak basi. Di TV, ia melihat Carlos yang sedang membawakan acara. Ingat, sebelumnya Beltran berkata kalau di pesta yang didatangi Veronica dan Martha juga diikuti Carlos. Isabel tahu kalau orang selanjutnya yang harus ia interogasi adalah Carlos. Namun masalahnya, Carlos adalah selebriti sehingga tak semudah itu agar bisa bertemu dengannya. Di saat yang sama, Isabel dipanggil ke kantor polisi. Ternyata Lupe ditangkap karena mabuk di jalanan dan membuat onar. Isabel membawa Lupe pulang dan bertanya apa yang terjadi. Lupe menjelaskan setelah kematian Veronica membuatnya sangat stres. Nilai rapot yang ia tunjukkan pada ayahnya dan Isabel sebelumnya juga ternyata palsu. Lupe sering bolos dan tidak mengikuti ujian dan hal ini membuatnya stres. Qué decepción, ¿verdad? No soy tan perfecta como Verónica. Lupe pikir kalau ia tidak sesempurna Veronica. Ia bahkan sadar kalau Isabel lebih menyayangi Veronica daripada dirinya.
Tentu Isabel membantahnya, namun hanya melihat dari ruangan ini saja diisi banyak foto Veronica dan tidak ada satupun foto Lupe. Di sore hari, Miguel datang ke rumah Isabel. Miguel ke sini untuk memeriksa karena Beltran dilaporkan menghilang dari pagi dan tidak bisa dihubungi. Isabel adalah orang terakhir yang melihat Beltran sehingga Miguel ke sini. Isabel berbohong dengan berkata kalau Beltran memang ke sini namun ia pergi dengan buru-buru. Miguel memberitahu kalau Beltran menelpon nomor darurat di sekitar sini namun tidak berkata apa-apa. GPS trackernya tidak akurat sehingga tidak menunjukkan tepat di rumah Isabel dan bisa saja Beltran menelpon di luar rumah Isabel. Va a cocinar para un regimiento, ¿no? Ah, sí, se me ha estropeado el halcón congelador y... Miguel bertanya kenapa Isabel memasak banyak sekali daging. Isabel menjawab kalau freezernya rusak agar tidak basi, ia akan memasak semua dagingnya. Keesokan harinya, Isabel menunggu di sebuah bangunan. Ia menunggu Rafael datang dan saat ia datang, Isabel mengajaknya ke sebuah tempat. Isabel bertanya sebaik apa Rafael mengenal Marta. Rafael menjawab kalau ia terlalu sibuk bekerja sehingga tidak banyak berbicara dengan Marta dan ia sangat menyesalinya. ¿Qué harías si supieras quién mató a tu hija? Isabel bertanya lagi jika Rafael tahu siapa yang membunuh Marta, apa yang akan ia lakukan. Mendengar ini Rafael sadar kalau Isabel mengetahui sesuatu. Isabel memberitahu setelah diantar Jonas, Marta dan Veronica pergi ke sebuah pesta orang terkenal. Rafael meminta nama dan Isabel hanya tahu satu nama. Isabel memberitahu nama Carlos dan ia juga meminta bantuan Rafael untuk mengurus mayat Beltran. Beberapa hari kemudian saat Carlos akan pergi berlibur ke Thailand, Rafael dan anak buahnya menculik Carlos. Di tempat lain, Caferino datang ke rumah Isabel untuk mengajaknya pergi ke opera. Karena sebelumnya Isabel mengiyakannya agar Caferino segera pergi membuatnya tidak mengingatnya. Isabel tidak merubah pikirannya dan tetap ingin pergi dan hal ini membuat Caferino patah hati. Di saat yang sama, Antonio menelpon memanggil Isabel ke rumahnya. Antonio memberitahu kalau Miguel baru saja menghubunginya. Untuk mencari petunjuk menghilangnya Beltran, Miguel memeriksa laptop Beltran. Di sana ditemukan beberapa foto seksi Veronica dan Marta di sebuah pesta. Masalahnya, Miguel menyebarkan foto seksi ini ke wartawan. Di tempat lain, Miguel menemui Rafael di rumahnya. Ia menunjukkan foto Veronica dan Marta di sebuah pesta di malam mereka menghilang. Masalahnya, sulit melacak siapa penyelenggara pesta itu. Miguel ke sini untuk meminta bantuan karena pesta ini elit, mungkin Rafael tahu sesuatu. Namun Rafael memandang kalau kepolisian tidak kompeten dalam melacaknya. Ada foto beberapa mobil mewah yang bisa Miguel telusuri namun ia tidak bisa melakukannya. Apalagi Rafael tidak suka dengan Miguel yang menyebarkan foto seksi Veronica dan Marta ke wartawan. Sementara itu Isabel sedang di perjalanan. Ia mendengar radio yang berkata kalau kepolisian kini memprioritaskan pencarian Beltran karena Beltran tahu tentang pesta yang Veronica dan Marta ikuti. Kepolisian juga menyebarkan telepon darurat Beltran yang memang tidak berkata apa-apa. Namun dari telepon ini terdengar suara siulan Caferino karena hari itu bertepatan dengan saat Caferino ke rumah Isabel. Tak lama kemudian, Rafael menelpon dan mengajaknya bertemu. Rafael menjelaskan kalau ia sudah berbicara dengan Carlos dan Carlos bukan orang yang membunuh Marta dan Veronica. Carlos memberitahu ada gadis ketiga selain Veronica dan Marta. Gadis keturunan Arab dengan tanda lahir di dahinya yang membawa Veronica dan Marta keluar dari tempat pesta. Rafael ingin Isabel mencari tahu siapa gadis Arab ini. Kemudian Isabel berencana pergi ke sekolah Veronica. Saat turun dari mobil, ia bertemu dengan Caferino. Caferino mengajak Isabel minum kopi, namun Isabel menolaknya. Caferino sudah mendengar telepon Beltran di radio dan mengenali suara siulannya. Ia mengancam akan memberitahu polisi jika Isabel tidak ingin berkencan dengannya, namun Isabel tidak takut ancaman ini. Kemudian Isabel ke sekolah Veronica. Dulunya Isabel bekerja di sini sebelum pensiun sehingga mengenal semua guru dan staf di sini. Isabel berkata ia ingin memeriksa rapot Veronica untuk membuktikan pada Lupe kalau Veronica juga memiliki nilai yang jelek. Namun tentu ini hanyalah kedok. Yang Isabel lakukan adalah mencari gadis keturunan Arab dengan tanda lahir di dahinya. Ia berhasil menemukannya dan gadis ini bernama Jamila. Isabel bertanya tentang Jamila pada kepala sekolah sekarang. Ia menjawab kalau Jamila tidak tamat sekolah di sini karena keluarganya pindah ke tempat lain. Kemudian Isabel pulang dan Miguel sudah menunggunya.
Seperti ancamannya, Caverino memberitahu polisi kalau ia yang bersiul di rekaman suara Beltran dan itu terjadi di rumah Isabel. Miguel tidak bisa mengabaikannya sehingga rumah Isabel harus diperiksa. Dari lantai ditemukan jejak darah mengarah ke dapur. Isabel berkata kalau itu adalah darah babi yang bocor saat ia mengosongkan freezernya yang rusak. Isabel memberitahu kalau sekarang freezernya kosong dan Miguel memeriksanya. Namun ternyata isinya tidak kosong karena Rafael mengisinya dengan banyak makanan. Selain jejak darah di lantai, Miguel tidak menemukan apapun. Namun tentu Miguel akan memeriksa sampel darah itu untuk memastikannya. Di malam hari, Isabel bertemu dengan Rafael. Rafael ingin tahu gadis Arab yang baru Isabel ketahui. Isabel hanya ingin memberitahunya asal ia bisa berbicara dengan Carlos lebih dulu. Rafael setuju sehingga ia membawa Isabel ke tempat ia menyekap Carlos. Carlos diikat dan memohon untuk dibebaskan. Carlos dipenuhi luka akibat interogasi brutal Rafael. Carlos mengaku kalau ia meniduri Veronica dan Martha. Namun ia membantah kalau ia yang membunuh Martha dan Veronica. Tidak ada siapapun yang dipaksa untuk datang ke pesta ini dan ia melihat Martha dan Veronica keluar pesta dengan gadis Arab itu. Walau Carlos bukan pembunuh Martha, namun Rafael tidak membiarkannya begitu saja apalagi Carlos mengaku telah meniduri Martha. Rafael menurunkan sebuah mobil dan menaruh sebuah meja di bawah Carlos. Carlos tergencet mobil berat yang tentunya seketika membunuhnya. Kemudian Isabel memberi nama Jamila pada Rafael. Namun saat ini Jamila tidak ada di sini, namun ini bukan masalah bagi Rafael. Di saat yang sama, Isabel ditelepon Antonio kalau Lupe dibawa ke rumah sakit. Dokter memberitahu kalau Lupe mencoba bundir dengan meminum 2 botol obat, namun untungnya berhasil diselamatkan. Di ruangan Lupe sudah ada Antonio. Nyawa Lupe sudah tidak dalam bahaya. Antonio menjelaskan ada wartawan yang entah bagaimana mendapatkan nomor telepon Lupe. Lupe ditanya tentang Veronica yang dianggap sebagai wanita penghibur. Lupe sangat depresi dan ingin bertemu Veronica lagi walau tahu kalau ini mustahil. Está viva. Namun tanpa diduga Antonio berkata kalau Veronica masih hidup. Flashback sejenak, Veronica dan Martha datang ke pesta berdua. Veronica sudah terbiasa mendatangi pesta seperti ini, namun ini adalah pertama kalinya Martha datang. Martha takut dan Veronica menenangkannya dengan berkata kalau mereka akan bersenang-senang. Dan jika Martha tidak mau, ia tidak perlu tidur dengan siapapun. Orang yang menyambut mereka adalah Beltran. Tentu yang pertama mereka lakukan adalah mengganti pakaian dengan pakaian yang lebih seksi. Mereka minum-minum dan juga menggunakan obat. Mereka bersenang-senang, namun tentu obat yang dikonsumsi mulai bereaksi. Martha merasa pusing sehingga ia duduk. Di saat yang sama, Carlos melihatnya dan mengincarnya. Ternyata Jamila sudah ada di pesta ini dan ingin mengajak Martha keluar ruangan mencari udara segar. Carlos meminta Jamila membawa air putih, namun ini hanya kedok. Carlos memanfaatkan ini untuk meruda paksa Martha yang masih lemas karena pengaruh obat. Veronica dan Jamila menemukan Martha, namun mereka sudah terlambat. Kemudian Veronica pulang membangunkan Antonio. Veronica memberitahu kalau ia telah melakukan kesalahan besar dan butuh bantuannya. Veronica membawa Antonio ke hutan dan di sana ia bisa menemukan mayat Martha yang tergeletak. Veronica berkata kalau ini adalah kecelakaan dan sebaiknya mereka melapor polisi. Namun Antonio yakin walau ini kecelakaan, namun Rafael akan tetap balas dendam dan membunuh Veronica. Mereka harus menutupi kematian Martha. Antonio membuat skenario. Pertama, ia meninggalkan jaket Veronica agar membuatnya juga menghilang. Kemudian dengan perahu, mereka pergi ke tengah laut untuk membuang mayat Martha. Namun mereka tidak langsung pulang. Antonio meminta bantuan temannya untuk menyelundupkan Veronica ke Maroko untuk sementara waktu. Veronica tidak ingin pergi, namun ia tidak memiliki pilihan lain. Kembali ke masa sekarang, Isabel memarahi Antonio karena menyembunyikan ini darinya. Antonio menjelaskan kalau ia berencana pindah ke Brazil dan hidup di sana bersama Lupe dan Veronica. Semuanya berjalan lancar hingga kepolisian mulai memeriksa lagi akibat Beltran yang Isabel bunuh. Isabel tidak menyukai ide ini karena artinya Antonio ingin meninggalkannya. Namun Antonio balik menyalahkan Isabel. Saat Antonio berusia 15 tahun, Isabel menelantarkannya agar bisa hidup di jalanan seperti hippie. Isabel tidak datang saat Antonio menikah. Isabel tidak ada saat istri Antonio didiagnosis kanker hingga meninggal. Isabel tidak ada saat Lupe dan Veronica lahir. Antonio menilai Isabel sebagai orang paling egois di dunia dan selalu seenaknya.
Isabel ini ternyata ibu yang tidak bertanggung jawab dan juga nenek yang pilih kasih. Saat Antonio memberitahu kalau Veronica masih hidup adalah untuk Lupe dan bukan untuk Isabel. Mendengar ini, Isabel tidak berkata apa-apa karena semua ini benar. Isabel bertanya di mana Veronica sekarang. Antonio menjawab ia tidak tahu karena setelah 6 bulan di Maroko, Veronica kabur entah kemana. Namun ia tahu Veronica baik-baik saja karena setiap hari Jumat Veronica menelponnya. Isabel memberitahu tentang Jamila dan Antonio juga tahu. Masalahnya Rafael sedang memburu Jamila dan bisa memberitahu kebenaran tentang kematian Marta yang merupakan salah Veronica. Di saat yang sama, Rafael menelepon Isabel. Rafael sudah menemukan Jamila yang bekerja di sebuah klub selam di Almeria. Rafael memberi alamatnya pada Isabel dan Rafael akan pergi sore ini. Isabel memiliki ide. Ia meminta Antonio melaporkan Miguel kalau orang yang menculik Carlos adalah Rafael untuk memberinya waktu mendahului Rafael menemui Jamila. Di sore hari saat Rafael akan pergi ke Almeria, di saat yang sama Miguel menghentikannya untuk diinterogasi. Tentu Rafael hanya diam dan menunggu pengacaranya. Rafael meminta pengacaranya untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Pengacara Rafael berhasil membebaskannya karena memang tidak ada bukti yang memberatkannya. Ia tidak ingin tinggal diam sehingga ia pergi ke Almeria secepatnya. Di tempat lain, Isabel sudah sampai di Almeria. Ia pergi ke sebuah klub selam dan menemukan Jamila di sana. Saat Jamila selesai bekerja, Isabel terus mengikutinya hingga ke rumah. Orang yang tahu kenyataan tentang kematian Marta adalah Jamila. Artinya Isabel mencari Jamila untuk membunuhnya. Isabel ke rumah Jamila dan mengenalkan kalau ia adalah teman orang tua Jamila. Jamila mengizinkan Isabel masuk ke rumah bahkan memberinya secangkir kopi. Isabel meminta susu sehingga Jamila pergi ke dapur. Saat sendiri, ia menaruh obat di kopi Jamila untuk menjebaknya. Jamila bertanya apa yang Isabel lakukan di sini. Isabel menjawab kalau orang tua Jamila memuji Jamila sebagai anak yang baik. Jamila tahu Isabel berbohong karena orang tuanya sudah lama tidak berhubungan dengannya. Jamila meminta Isabel segera pergi. Kini Isabel tidak perlu lagi berbohong sehingga ia bertanya apa yang terjadi di pesta 2 tahun yang lalu. Jamila tidak ingin berbicara namun saat berdiri obat Isabel bereaksi dan membuatnya tak sadarkan diri. Kini Isabel tinggal membunuh Jamila namun ia tidak sanggup melakukannya. Ia membunuh Beltran namun karena emosi sehingga tanpa emosi Isabel tidak bisa melakukannya. Namun ini adalah keputusan tepat. Di dinding ia melihat banyak foto Veronica bersama Jamila. Di saat yang sama, Veronica muncul. Tentu ia terkejut karena melihat Isabel di sini, begitupun dengan Isabel. Isabel memberitahu situasi sekarang di mana Rafael sedang memburu Jamila. Dan jika kebenarannya terbongkar, maka Rafael juga akan membunuh Veronica. Di saat yang sama, Jamila juga sudah sadar. Ia menerima telepon kalau ada seseorang yang mencarinya di toko yang sepertinya adalah Rafael. Waktu berlalu, Rafael datang ke rumah Jamila dan Veronica, namun mereka sudah pergi. Namun Rafael menyadari minuman yang masih hangat yang artinya Jamila belum pergi jauh. Di tempat lain, Isabel membawa Veronica dan Jamila ke salah satu temannya. Isabel meminta bantuannya untuk bersembunyi sejenak di sini. Di malam hari, Isabel bertanya bagaimana Veronica bisa berada di sini. Veronica menjawab kalau ia dan Jamila sering chatting di Instagram dan memutuskan untuk pindah agar tetap di Spanyol. Veronica sangat merasa bersalah karena kematian Marta. Isabel bertanya kenapa Marta ke pesta itu karena ia anak orang kaya. Veronica menjawab kalau ini bukan tentang uang melainkan tentang kebebasan. Semua ini dimulai setelah ibu Veronica meninggal. Veronica harus menggantikan peran ibunya terutama untuk Lupe. Sementara Isabel tidak pernah mengurus keluarganya dan hanya datang saat ia ingin saja. Veronica memandang Isabel sebagai orang yang egois namun ia tetap menyayanginya. Keesokan harinya, Jamila terbangun dan sadar kalau Isabel tidak ada di sini. Saat ini, Isabel pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan Rafael. Rafael memberitahu kalau ia sudah ke rumah Jamila namun tidak menemukannya. Isabel bertanya apa Rafael pikir kalau mereka sudah berlebihan namun Rafael membantahnya. Ia memberitahu kalau setelah 2 tahun kematian Marta, ia sudah mulai bisa move on. Namun tiba-tiba Isabel datang memberi semua petunjuk dan tentu ia tidak bisa tinggal diam. Ia tidak terlalu dekat dengan Marta dan ia sangat menyesalinya. Dan satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang adalah dengan membalaskan dendamnya. Gagal merubah pikiran Rafael, Isabel pergi kemudian menelpon Antonio. Isabel memberitahu kalau Veronica harus kembali ke Maroko.
Namun Antonio berkata kalau Veronica sudah meninggal. Isabel tahu ada yang salah karena ternyata Miguel saat ini sedang bersama Antonio. Hasil tes DNA darah di rumah Isabel sudah dikonfirmasi milik Beltran yang membuat Isabel menjadi tersangka utama pembunuhan Beltran. Namun Miguel belum tahu kalau Veronica masih hidup. Kemudian Isabel kembali ke tempat Veronica. Isabel ingin memisahkan Jamila dan Veronica untuk mengurangi resiko. Isabel akan tetap di sini sementara Jamila akan dipindahkan ke tempat lain. Rafael, monta. Sé dónde está Yamila. Kemudian Isabel ke Hotel Rafael memberitahu kalau ia tahu di mana Jamila. Saat di perjalanan, Isabel memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Di malam itu, Marta sangat marah karena diruda paksa Carlos. Ia ingin melapor polisi, namun Veronica pikir kalau mereka tidak akan dipercaya dan malah akan dicap sebagai prostitut. Veronica ingin menghibur Marta dan di saat yang sama, Marta melihat ada botol pecah di tanah. Marta mengancam kalau ia ingin bundir, namun tentu Veronica menghentikannya. Tanpa sengaja, Marta menyayat leher Veronica hingga berdarah. Veronica marah hingga mendorong Marta hingga jatuh dan tanpa sengaja kepalanya terbentur kursi dari beton. Inilah kejadian sebenarnya bagaimana Marta meninggal. Mendengar ini Rafael tidak mempercayainya, namun apa yang dikatakan Isabel masuk akal. Namun walau Veronica tanpa sengaja membunuh Marta, namun Rafael tetap akan membunuhnya. Ia juga akan membunuh Antonio yang membuang mayat Marta ke laut. Isabel tidak ingin Rafael membunuh Veronica dan Antonio. Ia juga tidak bisa pulang karena Miguel sudah menunggunya karena membunuh Beltran. Untuk melindungi mereka, Isabel dengan sengaja menjatuhkan diri dari tebing ke laut. Dengan meninggalnya Rafael, artinya Veronica dan Antonio akan tetap hidup. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah crime mystery, menunjukkan usaha seorang nenek yang ingin tahu siapa yang membunuh cucunya. Lagi-lagi, polisi tidak sedikit pun membantu dalam pemecahan kasus. Tapi bisa dibilang kalau Isabel juga tidak memecahkan kasusnya karena kebanyakan dibantu Rafael dan juga keberuntungan. Pace-nya cepet banget, gak bertele-tele, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Pemecahan kasus ini terlalu banyak kebetulannya. Pertama, Isabel sadar kalau Beltran adalah orang terakhir yang melihat Marta dan Veronica karena mengingat anting Isabel. Beltran menyebut nama Carlos, kemudian Rafael menangkap Carlos. Carlos memberitahu Jamila dan Rafael juga sudah menemukannya. Namun pemecahan kasus diselesaikan Antonio yang memberitahu kalau Veronica masih hidup. Kini Isabel berubah ingin menyelamatkan Jamila. Isabel sibuk kesana kesini, ternyata penyelesaiannya sama Antonio. Seperti biasa, kepolisian gagal berkontribusi dalam pemecahan kasus. Tapi yang Mimin gak ngerti kenapa Miguel menyebarkan foto seksi Veronica dan Marta ke publik. Karena terlalu banyak kebetulan, jadi untuk logika Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya adalah ternyata kematian Marta tidak disengaja dan Veronica masih hidup. Mimin lumayan expect sama twist ini soalnya mayat Veronica tidak bisa ditemukan yang mengindikasikan kalau Veronica masih hidup. Mimin juga expect kalau yang membunuh Marta adalah Veronica, tapi Mimin pikir pembunuhannya bakal disengaja walau ternyata tidak disengaja. Mimin gak terlalu terkejut sama twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Saat di pertengahan series, Antonio memberitahu kalau ternyata Isabel bukanlah ibu dan nenek yang baik. Ia menelantarkan Antonio saat berusia 15 tahun dan juga nenek yang pilih kasih. Bahkan Veronica juga menggambarkan Isabel sebagai orang yang egois. Isabel tahu itu, namun di akhir series ia dengan senang hati mengorbankan diri dengan membunuh Rafael untuk menyelamatkan Antonio dan Veronica. Mimin suka endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini cuma 3 episode dan ceritanya juga padat. Pace-nya satset dan endingnya juga bagus. Mungkin karena terlalu pendek jadinya plot twistnya kurang bisa bikin Mimin kaget. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating To Graves tahun 2025 adalah 8,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.